Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN. Namun sebelumnya, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pokok terkait substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan hak asasi manusia. Jaminan atas hak asasi manusia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tersebut meliputi 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan nilai dasar Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. 3. Nilai persatuan Indonesia yang mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Berikutnya, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Yang berikutnya, ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Berikutnya, ketentuan dalam undang-undang organik. Yang keempat, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, terutama Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang kelima, ketentuan dalam peraturan pemerintah. Yang berikutnya, termuat dalam ketentuan dalam keputusan Presiden atau Kepres. Yang berikutnya, apa itu nilai praksis? Nilai praksis sejatinya merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan juga sesuai perkembangan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mengakhiri perjumpaan kita saat ini, silahkan kalian identifikasikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dapat ditampilkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Tulislah hasil identifikasi kalian sebagaimana tabel berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan,
Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.